Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mau bicara mengenai perayaan Ekaristi. Judul yang kita lihat di sini adalah datang ke gereja pada saat bacaan. Masih pantaskah menyambut komuni? Inilah judul yang kita lihat di sini saudara-saudari. Saudara dan saudariku terkasih, bicara tentang Ekaristi atau Misa, ini merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita selaku umat beriman Katolik. Dalam keyakinan iman gereja dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan umat beriman Katolik. Kalau dikatakan sebagai sumber dan puncak, maka di sini kita selaku umat beriman Katolik dituntut memiliki sikap yang pantas dalam perayaan agung ini. Kalau dinamakan puncak dan sumber dan puncak, maka tentunya kita tidak main-main. Kita harus memberikan sebuah penghargaan, sebuah sikap yang istimewa terhadap peristiwa agung ini. Saudara dan saudariku terkasih, bicara tentang Ekaristi, di sana kita dapat melihat bahwa perayaan Ekaristi itu terdiri atas 4 buah ritus. Ritus pembuka, kemudian ritus sabda, kemudian ritus Ekaristi, dan yang terakhir ritus penutup. Saudara-saudari, keempat ritus ini memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lain. Jadi jangan kita berpikir bahwa keempat ritus ini tidak punya hubungan. Barangkali kita datang ke gereja misa, kalau kita tidak melihat ini atau memahami ini, kita pikir semuanya mengalir begitu saja. Tapi sesungguhnya di dalam perayaan agung itu kita akan melihat ada 4 buah ritus di dalamnya. Dan keempat ritus ini punya hubungan yang sangat erat satu dengan yang lain. Kita coba lihat, ritus pembuka itu mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam ritus sabda. Kemudian ritus sabda mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam ritus Ekaristi. Dan ritus Ekaristi mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam ritus penutup, yakni umat beriman Katolik siap diutus ke tengah-tengah dunia. Maka saudara-saudari, kalau kita perhatikan Ekaristi itu, terdapat sebuah grafik yang begitu indah. Ritus pembuka mengantar orang masuk ke dalam ritus sabda. Ritus sabda mengantar orang masuk ke dalam ritus Ekaristi. Dan ritus Ekaristi mengantar orang untuk masuk ke tengah-tengah dunia melalui berkat dan pengutusan. Jadi saudara-saudari, ada grafik yang begitu indah yang kita temukan di dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi mulai dari bawah sampai ke puncak kemudian turun. Inilah grafik yang kita temukan dalam perayaan Ekaristi. Maka bagi kita yang barangkali selama ini belum memahami tentang keempat ritus ini dan grafik sebenarnya yang ada di dalam Ekaristi itu, dengan mendapatkan pengarahan atau pencerahan ini, kita mulai menyadari hal penting ini. Maka kedepannya nanti kita tentu akan lebih memiliki penghayatan ketika kita hadir di gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, Ekaristi itu sangat indah. Karena apa? Di dalamnya kita menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara-saudariku terkasih, kembali ke pertanyaan kita sekaligus judul tadi. Kita datang ke gereja pada saat bacaan. Masih pantaskah kita menyambut komuni? Saudara-saudari, ulasan tadi sudah sangat jelas.
Ritus pembuka mempersiapkan orang masuk ke dalam ritus sabda. Ritus sabda mempersiapkan orang masuk ke dalam ritus ekaristi. Dan ritus ekaristi mempersiapkan orang masuk ke dalam ritus penutup, yakni kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa kabar sukacita. Di sini dapat kita lihat, kalau kita hadir ke gereja terlambat, apalagi sudah sampai bacaan kita hadir, maka di sini sebenarnya kita tidak dipersiapkan. Kita lihat ritus pembuka itu mulai dari lagu pembuka dan berakhir di doa kolekta atau doa pembuka. Setelah doa pembuka, kita sudah masuk ke ritus yang kedua, yakni ritus sabda. Jadi tadi sudah saya katakan, ritus pembuka mengantar orang masuk ke dalam ritus sabda. Ritus sabda mengantar orang masuk ke dalam ritus ekaristi. Dan ritus ekaristi mengantar orang masuk ke dalam ritus penutup. Dapat kita bayangkan, kita datang terlambat, kita datang pada saat bacaan, berarti satu ritus sudah lewat. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, masih pantaskah kita mau maju ke depan menyambut komuni? Ini sebuah pertanyaan refleksi bagi kita saudara-saudari. Maka lebih baik kalau kita sudah terlambat, tidak usah lagi kita maju menyambut komuni. Pada saat komuni kita tetap duduk di tempat duduk, kita berdoa di dalam hati, mohon kehadiran Yesus. Daripada kita paksakan diri maju menyambut komuni, sementara satu ritus sudah kita lewati. Saudara-saudariku terkasih, ini menjadi fenomena yang sering kita temukan dalam kehidupan beriman kita. Maka dengan melihat keempat ritus ini, kita kiranya disadarkan untuk memahami ekaristi itu seperti apa. Jadi kalau kita hadir di gereja setelah ritus yang lain, maka di sini kita itu sesungguhnya tidak dipersiapkan untuk masuk ke dalam ritus berikutnya. Jadi tadi sudah saya katakan, lagu pembuka sampai dengan doa kolekta itu adalah bagian dari ritus pembuka. Kemudian ketika masuk ke dalam bacaan-bacaan suci, kita itu sudah masuk ke dalam ritus berikutnya atau ritus sabda. Dan setelah ritus sabda, kita dipersiapkan atau ketika kita masuk ke dalam ritus sabda, kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam ritus ekaristi. Jadi saudara-saudariku terkasih, ada ritus yang sudah kita lewati. Jadi masih pantaskah kita maju ke depan dengan penuh percaya diri untuk menyambut komuni? Kita ketahui bahwa komuni itu adalah tubuh Tuhan. Dan untuk menyambutnya kita tentu punya persiapan. Jadi ekaristi itu saudara-saudari sudah dirancang sedemikian rupa, ritus-ritus yang ada di dalam mengantar kita untuk sampai pada momen penting itu, yaitu pada saat kita menyambut tubuh Kristus. Maka saudara-saudari, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika hari Minggu, kita harusnya mengatur waktu kita untuk hadir ke gereja. Kita atur waktu sehingga kita tidak terlambat datang ke gereja. Jangan ketika sudah mau waktunya untuk misa, baru kita berangkat dari rumah. Belum lagi macet di jalan, sampai di gereja kita harus mengatur ini dan itu, baru kita masuk ke dalam gereja. Maka saudara-saudari, sudah banyak waktu yang habis. Dan tentunya kita sudah melewati ritus yang lain. Maka ini sebuah pesan moral bagi kita selaku umat beriman Katolik. Kalau ekaristi itu adalah sumber dan puncak, sekali lagi kita di sini dituntut untuk memiliki sikap dan penghormatan atau penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana cara kita memberikan penghormatan atau penghargaan? Dengan hadir tepat pada waktunya, sehingga ketika ekaristi berlangsung, kita tidak ikut dengan setengah-setengah. Akhirnya ketika tiba giliran untuk menyambut komuni, kita dengan penuh percaya diri karena kita sudah dipersiapkan ritus demi ritus. Kita dengan penuh percaya diri maju ke depan dan menyambut tubuh Tuhan.
Semoga katekese singkat ini saudara-saudariku terkasih membantu kita untuk semakin menghayati misteri agung ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.